Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Uber Wacana Forever. Di sini kita akan mempresentasikan tentang perusahaan manufaktur. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya dan rekan-rekan saya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Ajeng Siska Wulandari dengan NIM 230903101011. Perkenalkan, nama saya Desmari Puspa Kusnia dengan NIM 2307. Perkenalkan, nama saya Andi Kusuma Ramadhani dengan NIM 230903101011. Perkenalkan, saya Danis Dwi Ogestian dengan NIM 2319. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Faris dengan NIM 230903101083. Perkenalkan, nama saya Amanda Faravantika dengan NIM 2385. Perkenalkan, nama saya Rafli Anggoro Kusumo dari kelompok Buber dengan NIM 230903101093. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak dalam proses produksi barang fisik melalui pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi. Kegiatan utama perusahaan manufaktur meliputi desain, produksi, distribusi, dan penjualan produk. Perusahaan ini bisa bergerak dalam berbagai bidang seperti elektronik, otomotif, tekstil, makanan dan minuman, kimia, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode. Metode akrual adalah metode yang digunakan dalam pencatatan akuntansi perusahaan manufaktur. Metode ini mencatat transaksi sesuai waktu terjadinya, bukan berdasarkan terjadinya kas masuk ke atau kas keluar. Kemudian dalam manajemen persediaan ada beberapa metode costing yang digunakan untuk mengukur biaya perusahaan manufaktur, yaitu pertama metode FIFO, first in first out, kedua metode LIFO, last in first out, ketiga metode average, keempat metode standard costing, kelima metode konvensional, dan keenam metode activity based costing system. Selanjutnya, contoh studi kasus. PT Kusuma berproduksi sesuai pesanan pelanggannya. Berikut ini transaksi yang dilakukan oleh perusahaan pada bulan Oktober 2013. Membeli bahan secara kredit dengan harga sebesar 40 juta dengan syarat 2/10 N30. Rinciannya yaitu bahan baku 30 juta dan bahan penolong 10 juta. Jurnalnya bahan terhadap utang usaha sebesar 40 juta. Nomor 2 yaitu harga bahan untuk proses produksi, yaitu bahan baku senilai 30 juta dan bahan penolong senilai 6 juta dengan total harga sebesar 36 juta. Di sini ada barang dalam proses 36 juta di sisi debit dan bahan 36 juta di sisi kredit. Soal selanjutnya yaitu nomor 3. Pengembalian bahan yang tidak jadi dipakai ke gudang, bahan dengan rincian bahan baku senilai 800 dan bahan penolong senilai 200 dengan total harga 1 juta. Di sini bahan senilai 1 juta di sisi debit dan barang dalam proses senilai 1 juta di sisi kredit. Untuk contoh selanjutnya, upah dan gaji karyawan selama bulan Oktober sebesar 38.600.000. Gaji dan upah 38.600.000 masuk ke dalam debit dan utang gaji dan upah 38.600.000 masuk ke dalam kredit. Untuk soal nomor 5 yaitu presentase distribusi gaji dan upah karyawan untuk bulan Oktober, yaitu tenaga kerja langsung 60%, tenaga kerja tidak langsung 15%, gaji penjualan 10%, gaji administrasi 15%, total 100%. Jadi di jurnal yaitu tenaga kerja langsung 60%, tenaga kerja tidak langsung 15%, gaji penjualan 10% dan gaji administrasi 15% berada di debit senilai 38.600.000. Kemudian kas ada di kredit senilai 38.600.000. Selanjutnya contoh kasus nomor 6 yaitu biaya overhead berupa depresiasi mesin sebesar 3 juta. Untuk jurnal umumnya yaitu biaya overhead masuk ke debit sebesar 3 juta dan akumulasi penyusutan mesin masuk ke kredit sebesar 3 juta. Biaya overhead pabrik yang dibebankan ke sektor produksi sebanyak 60% dari tenaga kerja langsung. Di sini ada barang dalam proses masuk ke kredit sebesar 13.896.000. Dan yang kedua, biaya overhead yang dibebankan masuk ke kredit sebesar 13.896.000. Berikutnya kartu biaya pesanan yang telah selesai diproduksi sebagai berikut. Bahan baku 25.000, tenaga kerja langsung 19.500, overhead pabrik dibebankan 11.700 dengan jumlah 55.200. Selanjutnya barang jadi 55.200 dan barang dalam proses 55.200. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung melalui via WA
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.